Beda nasib Ibtu M. Idris dan Supriyani. Ex-Kapolsek Baito segera sidang etik. Ibtu M. Idris, ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera menjalani sidang etik buntut penanganan kasus guru Supriyani. Ibtu M. Idris diketahui dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito setelah bidang Propam Polda Sultra mencium adanya dugaan permintaan uang terhadap Supriyani saat kasus dugaan penganiayaan anak Aibda WH ditangani polisi. Tak sendiri, Ibtu M. Idris akan menjalani sidang pelanggaran etik bersama anak buahnya, ex-Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Kristianto mengatakan saat ini pihak pengamanan internal, Paminal Polri sedang melengkapi berkas penyidikan kedua anggota Polri itu. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Propam Polda Sultra, diduga ada pelanggaran etik dalam penanganan kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Ibtu M. Idris dan Aibda Amiruddin diduga meminta uang 2 juta rupiah kepada guru Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito. Soal benar tidaknya, nanti akan dibuktikan dalam sidang kode etik yang akan digelar. Ujarnya Kombes Is dikutip dari tribunnews.ultra.com. Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Ditanya terkait jadwal pasti mengenai kapan sidang tersebut dilaksanakan, Polda Sultra akan menyampaikan informasinya lebih lanjut. Nanti kapan jadwal sidangnya saya akan sampaikan, katanya. Minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kapolsek Baito segera disidangkan. Buntut meminta dan menerima uang damai 2 juta rupiah dari keluarga guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, bakal segera disidangkan. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Polda Sultra, segera menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik ex-Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris dan ex-Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Kristianto mengatakan saat ini pihak pengamanan internal Polri, Paminal, sedang melengkapi berkas kedua anggota Polri itu. Kata Kombes Is, berdasarkan pemeriksaan diduga adanya pelanggaran etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriyani yang dituduh aniaya muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Korban adalah anak polisi, Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Sementara ex-Kapolsek Baito dan Kanit Reskimnya diduga melakukan pelanggaran kode etik karena meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito. Soal benar tidaknya, nanti akan dibuktikan dalam sidang kode etik yang akan digelar. Ujarnya, Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Ditanya terkait jadwal pasti mengenai kapan sidang tersebut akan dilaksanakan, Kombes Is mengaku akan menyampaikan informasinya lebih lanjut. Nanti kapan jadwal sidangnya saya akan sampaikan, katanya. Intinya saat ini pihak Paminal Polda Sultra sedang merampungkan berkas ex-Kapolsek Baito Ibdami dan Kanit Reskrimnya. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan pencopotan kepada Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pencopotan tersebut dilaksanakan agar pelayanan di Polsek Baito tidak terganggu dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh bidang Propam Polda Sultra. Sementara kasus guru honorer Supriyani saat ini juga masih bergulir di Pengadilan Negeri atau PN Andulo,
Konawe Selatan. Supriyani sendiri akan menjalani sidang putusan atau pembacaan vonis oleh Majelis Hakim pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Kapolri didesak pecat ex-Kapolsek Baito. Ada bukti terima Rp2 juta dari Supriyani. Desakan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memecat ex-Kapolsek Baito imbas uang damai Rp2 juta atas kasus guru honorer Supriyani terus menguat. Terlebih, Propam Polda Sultra mengaku telah menemukan bukti permintaan uang sebesar Rp2 juta kepada Supriyani yang dilakukan ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Kasus yang melibatkan guru Supriyani telah menarik perhatian publik setelah terjadinya pencopotan Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, dan Kanit Reskrim, Aibda Amiruddin. Pindah tugasnya kedua oknum ini ke Polres Konawe Selatan menjadi sorotan, terutama oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan, selaku kuasa hukum Supriyani, menekankan bahwa pencopotan tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Ia mengungkapkan harapannya agar Kapolri Listio Sigit Prabowo dapat mengambil tindakan tegas terhadap kedua oknum yang ia anggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum-oknum itu harus ditindak dengan cepat, tegasnya dalam wawancara yang disiarkan pada tanggal 15 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Andri juga menyoroti bahwa permintaan uang damai yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian menunjukkan bahwa mereka tidak mendapatkan efek jera dari pencopotan tersebut. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri supaya cepat ada kepastian. Bukan hanya sekadar dicopot, tambahnya. Andri Darmawan mendesak agar proses penyelidikan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin dipercepat. Ini kan sudah ada pemanggilan. Semua sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, ungkapnya. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn.Pol Susno Duaji. Ia juga mendorong agar Ibtu Muhammad Idris diproses secara pidana. Tidak cukup dengan sanksi etik dicopot dari jabatan. Apakah dia sudah menerima suap? Jika iya, itu tindak pidana korupsi. Tegasnya pada tanggal 11 November tahun 2024. Diketahui, Ibtu Muhammad Idris baru menjabat sebagai Kapolsek Baito selama 7 bulan ketika kasus ini terjadi.